yang harus muncul, yang harus tumbuh dari ibadah saum kita ini adalah rasa empati, rasa peduli dengan saudara-saudara kita yang lain. Ketika kita merasakan betapa perihnya perut kita ketika lapar, betapa lemahnya badan kita ketika tidak mendapatkan makanan dan minuman, itu harus memunculkan satu karakter dalam diri kita, yaitu karakter empati dengan saudara-saudara kita, terutama yang tidak seberuntung kita, yang kekurangan, ya, para fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat imani? Bagaimana dengan puasanya? Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan ibadah saum ini, ibadah puasa ini dengan lancar. Dan Allah terima segala bentuk ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi amal saleh kita insyaallah di yaumil akhir. Sahabat imani, salah satu yang harus muncul, yang harus tumbuh dari ibadah saum kita ini adalah rasa empati, rasa peduli dengan saudara-saudara kita yang lain. Ketika kita merasakan betapa perihnya perut kita ketika lapar, betapa lemahnya badan kita ketika tidak mendapatkan makanan dan minuman, itu harus memunculkan satu karakter dalam diri kita, yaitu karakter empati dengan saudara-saudara kita, terutama yang tidak seberuntung kita, yang kekurangan, ya, para fakir miskin. Sahabat imani, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau ditanya, lima syuri'a as-siyam, kenapa disyariatkan puasa? Jawabannya adalah liyadzuqal ghaniyyu ta'amal ju'i fala yansal ja'i'a. Disyariatkannya saum di antara hikmahnya adalah agar orang kaya itu, orang yang berkecukupan, merasakan bagaimana rasanya lapar, sehingga dia tidak melupakan orang-orang yang kelaparan. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dipercaya untuk mengelola kekayaan Mesir, itu pernah ditanya, lima taju'u wa anta ala khazainil ardi. Wahai baginda, kenapa engkau rela berlapar-lapar, sedangkan engkau dipercaya untuk mengelola kekayaan negeri ini? Begitu. Ya. Jawaban Nabi Yusuf adalah, akhafu an ashba'a fa'ansal ja'i'ah. Saya takut saya merasa kenyang, lalu kemudian aku melupakan orang-orang yang kelaparan. Nah, karena itu sahabat imani, penting bagi kita untuk menghayati rasa lapar kita ini agar muncul empati tentang bagaimana orang-orang di sekeliling kita yang laparnya itu bukan hanya dari pagi sampai sore. Ya, banyak di antara kita di sekitar kita yang laparnya itu berhari-hari. Ketika sahur, mereka tidak mendapatkan makanan sahur. Ketika tiba waktu berbuka, berkumandang azan maghrib, tidak ada makanan untuk makan berbuka. Ya, sebagaimana yang terjadi pada saat ini di Palestina, di Gaza. Ya, banyak anak-anak kita, ya, anak-anak kaum muslimin di sana, yang ketika mau sahur tidak ada makanan untuk sahur. Ya, ketika mau berbuka juga tidak ada makanan untuk berbuka. Maka ketika ada salah seorang anak ditanya, bagaimana kabarmu di bulan Ramadan ini? Ya, mereka mengatakan, kami sudah memulai puasa, bahkan jauh. Ya, berbulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Ya, mereka sudah lapar dan dahaga jauh sebelum masuknya bulan Ramadan ini. Dan bahkan terjadi di sana, saking kekurangannya makanan, ya, banyak orang yang kemudian mulai memakan
rerumputan, makanan hewan ternak. Ketika rerumputan itu habis, bahkan ada di antara mereka yang memakan kotoran hewan itu sendiri, begitu. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita merasakan rasa laparnya saudara-saudara kita. Yang laparnya itu bukan hanya dari pagi sampai petang, bukan hanya sepanjang bulan Ramadan, tapi mereka berhari-hari mereka merasakan lapar. Berbulan-bulan mereka merasakan lapar. Karena itu hadirin, sahabat imani yang dimuliakan Allah, jangan lupakan saudara-saudara kita, baik yang di sekitar kita ataupun jauh di sana. Mari kita doakan, minimal doa. Ya, kalau kita tidak mampu memberikan bantuan dalam bentuk harta, ya, dan ini menjadi bagian jihad kita, ya, kalau kita memberikan bantuan dalam bentuk harta itu sebenarnya bukan sumbangan, bukan donasi, itu adalah jihad kita, jihad bil amwal, menolong saudara-saudara kita di Palestina, ya. Atau mungkin juga usaha kita menolong saudara-saudara kita di sekitar kita. Ya. Kalau tidak mampu, minimal adalah dengan doa. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan rezeki mereka, Allah segera angkat penderitaan mereka, ya, dan khususnya untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sedang menderita. Semoga Allah angkat penderitaan mereka, dan semoga Allah segera memenangkan mereka, bisa memerdekakan tanah mereka, tanah Palestina, tanah para nabi, memerdekakan Masjidil Aqsa, ya, dari para penjajah yang telah berbuat semena-mena. Ya, bukan saja mereka melawan para pejuang, tapi mereka justru membunuh masyarakat sipil yang tidak berdosa. Bahkan data yang terakhir kita terima saat ini adalah lebih dari 31.000 masyarakat sipil yang tidak berdosa menjadi korban keganasan penjajah Israel. Dan 72%, ya, 72% dari korban-korban itu adalah wanita dan anak-anak. Ya. Dan bahkan sampai sekarang lebih dari 71.000 orang yang terluka, yang cacat, bahkan banyak diantaranya yang tertimbun puing-puing reruntuhan bangunan yang dihancurkan. Sebagian mereka mungkin masih hidup di balik puing-puing itu. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Maka sekali lagi mari kita doakan, terutama di bulan mulia ini, di bulan Ramadan, waktu mustajabnya doa. Semoga Allah segerakan kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan Allah berikan kemenangan, kesempatan pada kita juga untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa sebagai sholatnya para pemenang. Dan semoga Allah golongkan kita sebagai orang-orang juga yang berjuang fi sabilillah meskipun dengan harta kita. Demikian sahabat imani, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.